Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasya Pramesti. Di sini saya akan mempresentasikan kerangka proposal asuhan keperawatan pada Nyonya A dengan masalah keperawatan nyeri akut pada diagnosa medis gastritis di RSUD X. Yang terhormat, Ibu Suci Hasanah, S.Kep, NS, N.Kep, selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Langsung saja. Bab 1 ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, yaitu saat ini masalah kesehatan masyarakat dapat disebabkan oleh pola hidup seperti makan makanan junk food, makanan pedas dan asam, makanan yang mengandung gas, dan pola makan yang tidak teratur. Hal ini menyebabkan penyakit salah satu yaitu gastritis, menurut Oktariana dan Krishna 2019. Gastritis merupakan peradangan yang mengenai mukosa lambung yang dapat mengakibatkan pembengkakan mukosa lambung sampai terlepasnya epitel mukosa superficial yang menjadi penyebab terpenting dalam gangguan saluran pernapasan, menurut Sukarmin 2012, yang disebabkan oleh faktor iritasi dan infeksi pada submukosa lambung, menurut Tussakinah et al. 2018. Faktor penyebab terjadinya gastritis seperti beberapa jenis obat, alkohol, bakteri Helicobacter pylori, virus, jamur, stres akut, radiasi, alergi dari bahan makanan dan minuman, garam empedu, iskemia, dan trauma langsung, menurut Arif Mutakin 2013. Kemudian presentasi dari angka kejadian gastritis di Indonesia menurut WHO adalah 40,8%. Angka kejadian gastritis pada beberapa daerah di Indonesia cukup tinggi dengan prevalensi 274.396 kasus dari 238.452.952 jiwa penduduk, sedangkan Jawa Tengah cukup tinggi mencapai 79,3%, menurut Kurnia Rahmi 2019. Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2011, gastritis merupakan salah satu penyakit dari 10 penyakit terbanyak pada pasien inaktif di Rumah Sakit Indonesia dengan jumlah 30.154 kasus atau 4,9%, menurut Depnakes 2012. Nyeri yang dikeluhkan pada penderita gastritis bila tidak segera ditangani akan berakibat pada aktivitas sehari-hari, yang pada akhirnya menyebabkan produktivitas dan kualitas hidup pasien menurun. Jika nyeri tidak ditangani dengan cepat, dapat mengakibatkan penderita mengalami shock neurologi dan juga dapat menyebabkan tukak lambung, kanker lambung, sehingga dapat menyebabkan kematian. Sehingga penderita gastritis bisa menyebabkan nyeri akut, penurunan nafsu makan, penurunan cairan, kelemahan, kecemasan atau ansietas, dan defisit pengetahuan. Nyeri merupakan pengalaman emosional yang tidak menyenangkan. Persepsi nyeri seseorang dapat sangat ditentukan oleh pengalaman dan status emosionalnya, menurut Zakiyah 2015. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana asuhan keperawatan pasien gastritis dengan masalah keperawatan nyeri akut di RSUD X. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum, memahami menetapkan konsep dasar asuhan keperawatan pasien dengan gastritis di RSUD X. Yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama, penulis dapat melakukan pengkajian keperawatan pada Nyonya A dengan gastritis di RSUD X. Yang kedua, penulis mampu menentukan diagnosa keperawatan yang muncul pada Nyonya gastritis di RSUD X. Penulis mampu menyusun intervensi yang tepat pada Nyonya A dengan gastritis di RSUD X. Penulis mampu melakukan implementasi keperawatan sesuai dengan rencana keperawatan yang dibuat pada Nyonya A dengan gastritis di RSUD X. Penulis mampu melakukan evaluasi hasil pada Nyonya A dengan gastritis di RSUD X. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu kesehatan serta teori-teori kesehatan, khususnya dalam asuhan keperawatan dan masalah nyeri akut pada pasien yang mengalami gastritis. Yang kedua, manfaat praktis. Sebagai acuan bagi instansi kesehatan untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan pada pasien gastritis,
sebagai acuan dalam melakukan asuhan keperawatan bagi pasien khususnya gastritis. Bagi responden, misalnya dapat diterapkan dalam keluarga atau sebagai bahan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Bagi ilmu keperawatan difokuskan pada peningkatan kualitas asuhan keperawatan, perkembangan iptek, dan untuk pengembangan profesi keperawatan. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan studi kasus pada asuhan keperawatan pada klien dengan gastritis. Yang bab 2 ada tinjauan pustaka, meliputi yang pertama konsep penyakit gastritis, yang pertama ada definisi gastritis. Gastritis adalah peradangan yang mengenai mukosa lambung. Peradangan ini dapat mengakibatkan pembengkakan mukosa lambung sampai terlepasnya epitel akan gangguan saluran pencernaan. Pelepasan epitel akan merangsang timbulnya proses inflamasi pada lambung, menurut Aryan Ratu 2016. Gastritis merupakan suatu keadaan peradangan atau perdarahan mukosa lambung yang dapat bersifat akut, kronis, difusi, atau lokal. Dua jenis gastritis yang paling sering terjadi adalah gastritis superficialis akut dan gastritis atrofik kronis, menurut Sylvia 2017. Kemudian ada etiologi gastritis. Menurut di H 2017 ada beberapa faktor penyebab penyakit gastritis, diantaranya adalah pemakaian obat non-steroid anti-inflamasi drugs, kemudian konsumsi alkohol berlebih, faktor makanan, rokok, stres, infeksi mikroorganisme. Kemudian ada patofisiologi gastritis. Gastritis terjadi karena gangguan keseimbangan faktor agresif asam lambung dan pepsin, dan faktor definisi ketahanan mukosa, penggunaan aspirin atau obat antiinflamasi non-steroid lainnya, obat-obatan kortikosteroid, penyalahgunaan alkohol, menelan substansi erosif, merokok, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut dapat mengancam ketahanan mukosa lambung. Kemudian manifestasi klinis gastritis, ada gastritis akut. Yang pertama hematemesis dan melena yang dapat berlangsung sangat hebat sampai terjadi renjatan karena kehilangan darah. Yang kedua, pada bagian besar kasus gejalanya aman, ringan, bahkan asimptomatis. Keluhan itu misalnya nyeri timbul pada ulu hati, mual dan muntah. Kemudian pada kasus yang amat ringan, perdarahan bermanifestasi sebagai darah samar pada tinja, dan secara fisik akan dijumpai tanda-tanda anemia, defisiensi dengan etiologi yang tidak jelas. Kemudian ada gastritis kronik. Gejalanya bervariasi antara satu orang dengan yang lainnya dan kadang tidak jelas. Perasaan cepat penuh diakibatkan sekresi yang berlebih pada lambung ketika ada makanan yang masuk. Kemudian ada komplikasi. Menurut Ali 2017, komplikasi yang mungkin terjadi pada penderita gastritis yaitu gastritis akut, terjadinya perdarahan pada saluran cerna bagian atas berupa hematomesis dan melena. Yang kemudian gastritis kronik, komplikasi yang muncul pada gastritis kronik yaitu ada perdarahan saluran cerna bagian atas ulkus, perforasi, dan pemeriksaan fisik tidak dijumpai kelainan. Kemudian ada pemeriksaan penunjang gastritis. Bila seseorang didiagnosa terkena gastritis, biasanya dilanjutkan dengan pemeriksaan tambahan untuk mengetahui secara jelas penyebabnya, yaitu ada pemeriksaan darah, pemeriksaan pernapasan, pemeriksaan feses. Kemudian ada penata laksana gastritis, yaitu yang pertama ada perawatan gastritis. Yang pertama itu hindari makanan yang merangsang pengeluaran asam lambung seperti makanan pedas, asam, tinggi serat, zat tepung. Kemudian makan secara teratur, minum obat secara teratur, hindari stres fisik dan psikologis. Kemudian ada pemberian obat-obatan, ada antacid, acid blocker, kemudian proton pump inhibitor. Kemudian ada konsep dasar nyeri akut. Yang pertama ada definisi, kemudian yang kedua ada klasifikasi nyeri akut. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi nyeri akut, ada penilaian nyeri. Kemudian ada konsep asuhan keperawatan. Yang pertama ada pengajian, meliputi identitas pasien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, keluarga, dan pemeriksaan fisik. Kemudian ada diagnosa keperawatan.
ada intervensi keperawatan, diagnosa keperawatan yaitu nyeri akut berhubungan dengan inflamasi pada mukosa lambung, tujuan untuk SLKI. Setelah dilakukan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun. Dengan kriteria hasil, keluhan nyeri cukup menurun, meringis cukup menurun, gelisah cukup menurun, sulit tidur cukup menurun. Kemudian ada intervensi, intervensinya yaitu manajemen nyeri, observasi. Yang pertama, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri dan non-verbal. Kemudian ada terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya kompres hangat atau dingin. Kemudian ada edukasi, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian ada implementasi keperawatan. Implementasi adalah tahap ketika perawat mengaplikasikan rencana asupan keperawatan ke dalam bentuk intervensi keperawatan guna membantu klien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perawat melaksanakan tindakan keperawatan untuk intervensi yang disusun dalam tahap perencanaan dan kemudian mengakhiri tahapan implementasi dalam mencatat keperawatan dan respon klien terhadap tindakan tersebut menurut Anggarini 2018. Kemudian yang terakhir ada evaluasi keperawatan. Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan, yaitu suatu proses yang digunakan untuk mengukur dan memonitor kondisi klien dengan membandingkan hasil tindakan yang telah dilakukan dengan kriteria hasil yang sudah ditetapkan. Menurut Deborah 2017, hasil yang harus dicapai setelah dilakukan tindakan keperawatan adalah sebagai berikut. Keluhan nyeri cukup menurun, meringis cukup menurun, gelisah cukup menurun, sulit tidur cukup menurun. Kemudian ada konsep kebutuhan dasar rasa aman-nyaman, meliputi faktor yang mempengaruhi kenyamanan, penyebab gangguan rasa nyaman, tanda dan gejala gangguan rasa aman-nyaman. Kemudian ada bab 3, yaitu metode studi kasus. Yang pertama ada rencana studi kasus. Penelitian merupakan rencana yang struktur dan strategi dipilih oleh peneliti upaya menjawab masalah penelitian. Laporan penelitian ini adalah studi kasus dengan metode deskriptif yang merupakan metode yang dilakukan dengan untuk memaparkan atau menggambarkan keadaan sebenarnya. Yang kedua, subjek studi kasus. Subjek kasus penelitian ini merupakan individu atau satu pasien yang memiliki masalah nyeri pada pasien gastritis dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada kriteria inklusi, yaitu pasien yang bersedia sebagai subjek penelitian dari awal penelitian sampai akhir penelitian yang berada pada ruang rawat inap, puskesmas, perawatan, level-level kendari. Kriteria eksklusi, pasien yang bersedia sebagai subjek penelitian bisa mengundurkan karena alasan tertentu. Kemudian adalah fokus studi. Fokus studi pada penelitian ini adalah mengurangi intensitas nyeri pada pasien gastritis. Kemudian ada definisi operasional. Gastritis merupakan suatu keadaan di mana terjadi peradangan atau pendarahan pada mukosa lambung yang dapat bersifat akut maupun kronis. Intensitas nyeri merupakan suatu proses yang tidak menyenangkan sehingga mengganggu aktivitas pasien. Dalam hal ini bersifat subjektif yang hanya dapat dikeluhkan oleh pasien yang menderita gastritis. Mual, respon yang tidak menyenangkan berupa keinginan untuk mual. Respon perawatan adalah suatu bentuk pelayanan keperawatan yang terdiri pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini telah dilaksanakan pada tahun 17 Juli 2019 sampai dengan 20 Juli 2019. Tempat penelitian dilaksanakan di RSUD X. Kemudian ada pengumpulan data. Yang pertama, data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari pasien, keluarga, teman, dan kerabat terdekat yang bersedia atau setuju menjadi responden yang diwawancarai dan melakukan observasi pada pasien sebelum atau sesudah intervensi terapi kompres air hangat. Data tersebut meliputi keluhan, intensitas nyeri akibat gastritis. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari hasil survei awal melalui pusat informasi rekam medik dan status pasien di RSUD.
Kemudian penyajian data yang dilakukan pada studi kasus dipaparkan secara narasi atau tekstual, dilengkapi dengan cuplikan ungkapan verbal dari subjek studi sebagai data penunjang. Kemudian ada etika penelitian. Etika yang perlu dituliskan pada penelitian antara lain adalah informed consent atau lembar persetujuan, kemudian anonymity atau tanpa nama, confidentiality kerahasiaan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.